Halo semua, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok PBB. Saya sendiri berasal dari Padang. Saya dari Hulu. Saya dari Balimbiang. Saya sendiri bernama Raden Hakimun. Teman saya Agus Sato. dan teman saya. Kita Rahma Fahmi. Oke. Nah, di sini kami akan melakukan pembuatan video tugas dari dosen siapa namanya? Bapak Erdo. Bapak Beto. Oke. Nah, langsung saja kita panggil siapa? Narasumbernya Narasumber. Narasumber kita siapa lagi? Kakak Nauga. Kakak Nauga. Kepada Kakak Nauga kita persilahkan. Silakan dulu, silakan dulu. Nah, Kakak Nauga sendiri Panggil Nauga aja. Nauga. Ya, Nauga aja. Mungkin dari Abang Agit mau bertanya mungkin? Sebelumnya boleh kakak perkenalkan diri. Perkenalkan diri ya. Ya, perkenalkan diri. Semuanya, perkenalkan nama saya Nauga Zakara. Saya pelatih renang dari BA Shark Aquatic. Berarti, oh ya, mau tanya Kak. Kesibukan Kak apa nih? Kesibukan dalam keseharian gitu. Nauga sendiri mahasiswa UP. Nah, Kesibukannya pasti kuliah. Ya. ya. Terus juga Kupu-kupu, kuliah pulang. nggak tahu. Terus juga Nauga ada kegiatan lain seperti latihan sore, poli, Oh, berarti hobi poli juga? hobi poli juga. Keren ya. Gitu ya. Kalian apa? Ada hobi? Kalau saya betinju. Kak. Fine. Ketik-ketik aja berawit ya. Kecil-kecil sambil rawit guys. Nah, Abang Agus mau bertanya. kalau Naga anak keberapa? Saya saudara. Saudara, berapa Oh. mau tanya anak nih? Berapa saudara? Oh, saudara. Berapa saudara? Nauga berempat bersaudara. Nauga anak pertama. Betul, Nauga anak pertama. Perempuan sendiri? Perempuan keempat-empatnya. Keempat-empatnya perempuan. Pas. Iya. Besar tanggung jawab. Ya. Udah merit semua? Belum. Nauga paling gitu tua. Lain tua? Anak pertama. Yang keempat masih TK? Enggak, yang keempat umur 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun, terus kelas 12 SMA. Kelas 3 SMA. Nah, gini aja ya Kak. Nah, tujuan kami kan undang Kakak ya kan, ngajak Kakak ketemuan itu kurang lebih kami mau bertanya seputar tentang pengalaman Kakak. Kami dengar nih kan dari teman-teman juga katanya Kakak kan hobi berenang, ya kan selain voli tadi kan, hobi selain berenang, terus juga suka olahraga lain kayak olahraga di dalam air, betul kan? Iya, renang. Renang tepatnya. Nah, pengalaman Kakak sendiri nih di renang itu gimana sih Kakak mengajar juga? Iya. Ya kan mengajar. Nah, pengalaman Kakak pertama kali nih dalam mengajar itu kan Kakak mengajar anak-anak atau orang dewasa? Iya, anak-anak. Anak-anak. Itu umur Tergantung berapa ya? sih, sebenarnya kan tergantung dari yang dikasih dari klub kami. Oh, berarti Misalnya kalau ada anak-anak, latih anak-anak. Kalau ada kayak kita kan mahasiswa kan ambil kuliah renang kan. Nah, nanti ada tuh dari teman-teman semua yang belum bisa berenang. Nah, itu bisa daftar di klub kan. Daftar maksudnya tuh kayak latihan. kalau kayak Bang Agit kayak gini yang tinggi-tingginya Bang Bisa? Agit belum bisa berenang Bang Agit. Belum sepenuhnya bisa kak. Belum sepenuhnya. tapi bisa. berenang Bisa. di dalam lautan cinta bisa. A few moments later. Di Tapi sungai dalam bisa juga kan. minggu itu berapa kali untuk latihan renang? Kalau untuk renang tersebut efektifnya itu kan 8 pertemuan. Kami 8 pertemuan ngambilnya. Misalnya dalam seminggu tuh bagusnya dan efektifnya tuh kayak dalam seminggu tuh 2 kali pertemuan. Jadi kayak anak didik tuh kalau untuk satu pertemuan kan kita lah, anggap kita nanti kalau latihan cuman sekali seminggu nanti pasti lupa. Kayak mata kuliah renang misalnya, nanti diajar Pak Berto gaya dada, nanti minggu depan lagi di itu lupa kan. Lupa lagi. Nah, lupa lagi nanti diajarkan lagi Ya, gitu. Patah Minang lah kan, hafal Ya. kaji dek diulang ya kan. Nah, tuh kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu
waktu untuk latihannya pagi, siang atau malam Kak? Itu tergantung kita ngejadwalin sama anak didiknya ya. Oh, berarti Kalau- menyesuaikan nih? Menyesuaikan, soalnya kan yang kita latih kan pada umumnya itu anak-anak Anak. yang anak SD, anak SMP kayak gitu kan, pelajar Itu lah. Yang kakak ajar tuh biasanya laki-laki atau perempuan atau gabung? Kalau anak-anak kami ngajarnya tuh boleh cewek boleh cowok, tapi Boleh. kalau udah dewasa kalau cowok cowok, kalau cewek cewek kayak gitu, Berarti Ah. digabung semua. digabung. Kalau anak-anak digabung. Nah nih guys, ini buat teman-teman yang mau Mau daftarin belajar. adik-adiknya Iya. mau daftar berenang, mungkin bisa ke Kak Nauga langsung Iya. ya. Nah. Atau chat di IG Asyar Aquatic. Oh iya boleh ke Jangan lupa mampir ya naungan guys. Pak Berto langsung ya? Iya, Pak Berto ownernya guys, Pak Berto. langsung. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan inti ya kak ya. Iya. Nah, ini kak, dalam pengalaman kakak mengajar renang kan, itu pasti sering kan kita temui dari orang yang tidak bisa banyak kan yang tidak bisa. Iya. Itu menjadi bisa, itu bagaimana sih pengalaman kakak? Gimana? Oh, berarti proses belajarnya. Prosesnya. Kalau proses belajar sih kayak untuk anak-anak tuh kan sama kita tahu lah kalau anak-anak tuh lebih suka bermain kan. Kalau Ah. untuk renang lebih suka bermainnya tuh kayak pokoknya kita tuh melatihnya tuh biar seseru mungkin, biar anak-anak tuh tidak bosan. Ya kayak gitu. Berarti membuat mereka tuh senang dengan air. Iya, senang dengan tertarik. Tidak monoton ya. Ya tidak. Adalah kayak di olahraga kan ada tuh modifikasinya. Modifikasi. Modifikasinya ada tuh biar anak-anak tuh lebih kayak antusias untuk latihan renangnya kayak gitu. Terus juga untuk bagi pemula yang intinya dari latihan tuh disiplin. Misalnya dalam seminggu tuh yang tadi Nongga bilang kayak latihan tuh nggak cukup satu pertemuan. Betul. Ya, misalnya kalau bisa 3 sampai 2 kali pertemuan lah. Kalau dalam satu minggu itu cuma sekali, untuk kedepannya pasti kadang lupa, kadang salah teknik, kadang teknik yang diajarkan itu tuh kayak salah kadang-kadang kayak gitu. Kadang gaya Iya, bebas, gaya batu juga ya. kayak gitu. Kan kita juga kuliah renang kan diajarkannya sama Pak Berto bertahap kan. Nah, Misalnya gaya dada dulu, untuk awal-awal kita dilatihan untuk pemanasan dulu, terus latihan di dasar dulu, di atas kolam kan, latihan di atas kolam, nanti kalau udah fix yang di dasar lanjut ke kolam anak-anak kayak gitu kan, adaptasi air Iya, lah namanya kan. pengenalan Adaptasi lah ya. air ya, lanjut ke teknik pernafasan, Mantap, nah kayak gitu. pernafasan. Latihannya dulu di kolam yang kecil, terus baru ke kolam yang 100 berapa? Ketinggian kolam kita yang di UNP? 120. Dari 120 dulu, yang rendah dulu. Kayak gitu. Kadang kita juga kalau latihan atau kuliah renang dari kolam kecil tuh bisa di kolam kecil nanti ke kolam besar hilang lagi kan tekniknya. Nah, kayak gitu. Makanya harus disiplin kalau renang biar Nah. cepat bisa. Santai Bang Agus. Bang Agus lihat ini terus ya. Makan Bang Agus. Makan dulu, Ya, Bang makan Agus. Makan Makan dulu dulu, Bang Bang. Agus. Bang Agus intai-intai ini dari tadi ya. Ini juga ada Bang. Nah ya. Ya. Makan Bang Agus, Bang Agus. Nah, Cemil-cemilan iya. dulu. Boleh santai aja Kak, santai aja. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ya. Nah, pertanyaan kedua nih Kak, ya kan? Nah, tentu sama-sama kita ketahui yang dimana orang itu pasti kan tidak semuanya orang itu normal biasa-biasa aja, pasti Iya. memiliki kayak Motoriknya ya? trauma gitu. Oh, Ada iya. trauma ya kan, trauma dalam kayak mungkin di masa lalunya dia pernah renang atau tenggelam ya kan, tenggelam atau apalah gitu kan. Nah, menurut Kak Pradi nih, gimana sih caranya gitu sebagai seorang pelatih gitu kan, Iya. menghilangkan atau kayak apa ya, membuat dia tuh jadi traumanya itu hilang gitu, bisa nggak? Gimana caranya Kak gitu? Kalau trauma tuh kan lebih itunya tuh ke dalam waktu. Dari waktu tuh bisa hilang trauma. Seiringnya waktu berjalan. Seiringnya waktu berjalan hilang traumanya. Kayak biasanya ada nih anak peserta didik yang trauma akibat soalnya dulu dia tuh pernah tenggelam di laut. Enggak lah, di laut misalnya kan. Laut. Nah itu kayak mengubah mindsetnya.
kan kadang-kadang di saat berenang tuh kan kita tuh takut kedalaman air tuh kan, karena kita nggak napak di saat berenang tuh Iya, kan, betul. nah kayak gitu. Kalau di renang tuh kalau semakin cemas atau semakin panik, makin tenggelam. Nah, makanya orang-orang tuh yang kalau tenggelam tuh nggak usah panik dulu. Soalnya kalau banyak gerakan atau banyak kayak gerakan yang tidak pantas sampai tidak perlulah kita gerak di dalam air tuh, jadi tambah tenggelam. Bakal ngabisin tenaga depannya ya kan. Habisin tenaga juga, tambah tenggelam juga kayak gitu. Terus juga kalau trauma tuh kembali ke tadi yang gue bilang, kayak proses waktu itu, kita latihan tuh butuh waktu. Soalnya untuk kembaliin kepercayaan orang tuh susah kan. Ah, betul lah. Nah, gitu. Susah untuk kembali kepercayaan orang. Butuh waktu berarti. Butuh waktu. Soalnya trauma tuh kan kadang dia udah mau hilang nih trauma, tapi tidak percaya dengan pelatihnya. Kadang kayak bisa nggak ya kalau saat tenggelam pelatih ini membantu saya kayak gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ada juga kayak butuh pendekatan terhadap atlet tersebut biar lebih, kalau atlet tersebut percaya diri atau pede dengan renangnya, atau ini kalau saya berenang nih nggak apa-apa, nanti kalau tenggelam kan ada pelatih saya kayak gitu. Ini di seputaran di luar pertanyaan materi kita nih. Ya. Kakak sendiri kalau ngomong itu kakak kos apa gimana di Padang? Iya, ngekos, saya sendiri ngekos di belakang kampus Kampus Lubaya, yang Lubaya. olahraga Lubaya. Berarti udah lama ngekos dari awal atau gimana sama keluarga? Iya, dari awal. Enggak, ngekosnya sama teman dari awal semester. Mungkin ada abang terniat satu kos enggak? Enggak. Jangan Oh, nggak lah. bisa? Nggak bisa. Enggak bisa satu. Oh, iya. Nggak bisa lah. Gitu. Nah, dari Abang Agit mungkin ada pertanyaan atau kayak malu-malu ya, malu-malu terus ya, Pak. Kayaknya ragu. Iya. Ragu mau Atau mau nanya. diajarin? Mau diajarin langsung? Oh, kalau boleh renang privat sama Kak Noga. Jangan lupa itu daftar. Ya, daftar. Bisa. Biayanya Biayanya nanti bisa nanti lah ya. bisa. Bisa. Bersahabat Bisa. lah ya. Nah, Kayak gitu. mungkin lanjut apa yang mau ditanyakan nih dari kayak banyak pengalaman atau gimana gitu. Untuk tenaga ini cara motivasi seorang Atlet atau atlet pendidik. yang nggak bisa menjadi bisa. Kalau Noga sih kayak pendekatan terhadap atlet tersebut. Misalnya kita kan kalau dalam renang atau dalam kompetisi itu kan kadang ada tuh. Misalnya dalam volley ada wasit yang curang kayak gitu. betul. Gitu kan. Indonesia kan? Yang kotak itu ya, yang kotak ya. Iya. Kayak gitu. Terus juga pasti ada tuh kekecewaan seorang atlet kan terhadap itu. Padahal dia udah latihan rutin, disiplin. Nah, nanti yang membuat kecewa tuh wasitnya gitu kadang-kadang. Nah, Cuman itu. mungkin gini Kak, ada satu pertanyaan lagi nih, boleh kan? Boleh. Dari tadi kan kita dengar nih kakak tuh kayak ngelatih. Nah, pertanyaannya nih Kak, apa sih motivasi kakak menjadi seorang pelatih gitu? Kok bisa ikut pelatih Iya, gitu? iya. Kenapa? Jadi kan Noga tuh hobi Noga emang renang dari dulu. Dari kecil juga hobi renang. Hobi renang? Iya, Dari hobi renang. TK enggak? Dari kecil lah pokoknya. Oh, dari kecil. Ya, suka di air gitu. Jadi tidur di air enggak? Enggak juga lah. Pokoknya Noga tuh suka kayak berenang, bermain di air. Nah, sampai bisa renang. Jadi sebelum Yang masuk ngajarin berenang? otodidak aja. Oh, pandai sendiri? Iya. Masa pandai? Pandai dong, pandai. Bisa dong. Bisa lah. Cocok ya. So, gitu. Pokoknya kan udah bisa nih. Terus kita mata kuliah kita renang. Terus bapak tuh kan nggak ngambil kuliah sama Pak Berto. Pak Bertu juga? Iya, Pak Berto juga. Jadi Pak Bertunya emang ternama ya? Hah? terkenal. Saya lah sama Pak Bertu. Hai Pak Bertu. Jadi Noga tuh ngambil kuliah renang sama Pak Berto, terus Noga PA Noga sama Pak Berto, terus Noga kayak ngambil kuliah renang. Jadi Noga ikut itu organisasi WNP Aquatic, tahu? Yang BA Enggak, beda. Yang- Kalau BA Sak itu kan klubnya. klubnya ini Kalau WNP Aquatic itu organisasinya. organisasinya berarti? Iya. Itu Jadi, rutin ya? Atau gimana? Kegiatan agenda rutin kah atau gimana? Atau enggak sih, gimana cara ada- daftarnya gitu?
Ada. Ada pendaftarannya nggak? Siapa tahu kan mau ikut Kemarin lowongan. kemarin juga udah nggak ada tuh open recruitment-nya. Oh berarti acaranya ini tiap tahun gitu rekrutnya? Iya. Terus juga kalian kan kemarin rekreasi kan? Heeh. Nah itu kan yang pengurus atau panitianya kan UNP Aquatic. Oh iya yang baju putih itu kan? Iya, baju putih. Terus juga ikut itu di Keren tuh kan? Iya. Ya kan? Ikut Jadi UNP panitia. Aquatic. Salah. Kakak-kakak panitia. Bang Agit jadi kakak Iya. panitia. Terus ikut UNP Aquatic. Nah dari sana bapak tuh ngangkat jadi pelatih renang. Jadi BASAR. Pokoknya dari UNP Aquatic nih dulu. Bapak tuh baru tahunya bisa noga berenang tuh dari pas kita kuliah renang. Berarti dari situ bapaknya kenal Iya, gitu? iya. Kenal sebelumnya udah dari lama sih. Soalnya noga semester 2 ngambil sosiologi, dapat sosiologi sama bapak itu. Pak Berto juga? Iya, bapak itu juga. Kayak gitu. Pokoknya awalnya dari UNP Aquatic. Direkrut lah jadi UB Asar. Nah mungkin gimana nih? Ada teman mau tanya lagi? Mumpung susah nih ngambilnya ya kan? Harus diculik dulu nih kan? Harus diculik. Jadwalnya padat ya Iya. kan? Nah. minum dulu. Minum dulu. Minum. Ya, biar relax. Bang. Oh ya bang, habis. Pak. Minum dulu kak, minum dulu ya. Nah. Ya, minum santai aja. Jangan tegang Iya. kayak gini. Agit. Akhirnya mau les Iya. privat nih. Wah, les mungkin diam-diam mungkin mau Iya. minta WA kakak ya Iya. mungkin kan. Iya. Lagi memantau nih. Nah, kira-kira yang mau tanyain apa lagi ya? You didn't have to cut me off. Say that I can never, that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. Berarti pertanyaan yang menyeluruh itu kan rata-rata kami udah tanyain nih ke kakak nih kan. Jadi pada intinya itu kesimpulannya itu kayak kakak itu termotivasi jadi pelatih itu kan karena memang otodidak dari kecil ya kan. Bisa berenang juga. Karena udah bisa Bagus lah berenang juga. berbagi ilmu sambil cari Amalan jariah. amalan jariah, jariah. Pak. Enggak juga, tapi kan dapat juga cuan di sana. Oh bisa? Emang bisa? Bisa. Oh, berarti memang orang-orang yang kakak latih itu berarti memang bayar gitu. Iya, kan nanti bayarnya ke klub biasa. Nah, mungkin itu aja. Ada yang mau tanya lagi? Cukup rasanya. Cukup. Lanjut di WA enggak? Lanjut di WA enggak? Abang Agus kan diam aja. Ya nah, itu aja. Cukup. Nah, mungkin itu aja sekilas pertanyaan kami tentang wawancara hari ini ya. Bincang-bincang seru ya. Bincang-bincang Tipis-tipis seru. manja. Tentang pengalaman nih ya kan, pengalaman Kanoga sendiri gitu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan lain, kalau nanti kami Atau boleh ada yang mau itu private boleh. boleh. Iya. Ya udah nanti IG. boleh nanti kami kasih IG-nya kakak ya kan. Tapi Bang melalui Bang plus Agit WA-nya. ya. Minta izin dulu ke Bang Agit ya kan. Nah, udah ya. Mungkin itu aja. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Perbincangan seru kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mungkin minta maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.